Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah raya yang ada. Pada minggu pertama di bulan Februari, kita akan sama-sama memberikan persembahan buah sulung. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk informasi seputar gereja, seperti pelayanan jemaat, baptisan, pelayanan doa, pernikahan, dan lain-lain, dapat menghubungi sekretariat di nomor 0819 1884 8181. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama menabur dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah, berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan.
asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan GBI Salemba Rayon 1I.
Saya percaya semuanya luar biasa. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya rindu, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian, ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang sepakat katakan yes, katakan amin. Sama-sama kita perkatakan pasukan. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, yes, yes. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya semuanya datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya. Haleluya. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Semuanya angkat kedua tangannya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Saya rindu jemaat Tuhan yang di rumah-rumah boleh berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dan anugerahnya, wow. Semuanya angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Angkat jempolnya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya, 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 selama-lamanya.
Ayo berikan tepuk tangan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari perkatakan Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Haleluya. Kasih setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesus luar biasa. Yang percaya Yesus luar biasa katakan amin. Haleluya. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Allah itu baik. Allah itu baik. Sama-sama kita menari di rumah-rumah. Yes. Kasih setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Ayo angkat jempolnya. Luar biasa kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Lebih lagi Yesus, Yesusku luar biasa. Mari engkau yang percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Berikan sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Ayo tepuk tangan lebih lagi di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Sungguh kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari berdoa di dalam bahasa roh. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh rapatakara labaya syakara labara 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 labara. Oh labara 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 labara. Syakara labara 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 labara. Syakara labara 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 labara. Kami mau bebaskan roh kami ya Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami untuk memuji, menyembah-Mu Bapa. Oh ralabara labara 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 labara
Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari engkau yang di rumah-rumah sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu ya Bapa. Mari sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu. Jesus, haleluya. Kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala
menyapa-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari boleh berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita berdoa dalam bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Oh ya Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap hatiku, dan janganlah lupakan kebaikan-Nya. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Percaya, percaya. Yes. Segala pujian yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, hanya Kau Yesus. Segala pujian hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, hanya Engkau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Ayo di rumah-rumah sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh kami terus percaya Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Lalu sebentar Tuhan kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Kau sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Sehingga setiap firman yang boleh menjadi taburan bagi setiap kami Tuhan, tertanam di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semuanya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara dimanapun Bapak Saudara berada. Hari ini saya percaya Bapak Saudara diberkati oleh pujian penyembahan yang tadi kita sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sampai hari ini kami beribadah dari jarak yang jauh. Tapi kami tahu hati kami sepakat di hadapan Tuhan. Kalau kami beribadah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih kalau tahun ini kami dituntun masuk ke tahun integritas. Kami akan banyak bergaul dengan yang namanya proses, kami akan banyak bergaul dengan yang namanya permasalahan. Untuk memurnikan kami sehingga kami masuk dalam perkenanan Tuhan. Dan kami didapati dalam keadaan berkenan. Terima kasih Bapak yang baik, ajari kami hari ini untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya kami semakin mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang adalah dahsyat, Tuhan yang adalah bertahta atas pujian penyembahan kami. Terpujilah Tuhan yang hadir di rumah-rumah, yang hadir dimanapun kami berada dalam kondisi beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat setuju katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dimanapun Bapak Saudara berada. Haleluya, saya menyapa Bapak Saudara yang ada di rumah-rumah. Saya mau pastikan Bapak Saudara dalam keadaan beribadah, bukan dalam keadaan nonton. Sebab jauh beda antara beribadah dengan nonton. Kalau nonton, Bapak Saudara hanya menyiapkan waktu, tubuh, mata, dan telinga. Tapi kalau beribadah, Bapak Saudara menyiapkan waktu, tubuh, mata, telinga, pikiran, hati, dan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Jadi pastikan itu Bapak Saudara dalam dimanapun Bapak Saudara berada, pastikan sikap itu ada dalam setiap kita. Amin. Kalau Bapak Saudara kemarin minggu-minggu lalu mengikuti khotbah-khotbah yang disampaikan hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Dan di bulan Desember kemarin saya sempat menyampaikan tentang bagaimana hidup yang berkenan, terpelihara sempurna, tubuh jiwa roh terpelihara sempurna. Dan untuk kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Di bulan Januari awal tahun, tanggal 1 Januari Pak Niko menyampaikan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari sama-sama katakan bersama saya, tahun 2021 adalah tahun integritas. Haleluya, saya percaya Bapak Saudara menyatakan di rumah-rumah.
Dan di awal tahun, di bulan minggu-minggu lalu, kalau saudara juga mengikuti khotbah, Pak Jendra menyampaikan bahwa untuk masuk tahun integritas kita harus masuk kepada dapur pemurnian. Supaya setiap hati kita dimurnikan dan kita masuk layak menjadi orang-orang yang berintegritas. Saya percaya juga kita terus mengikuti firman itu dan saya sangat diberkati. Dan minggu lalu, kalau saudara juga mengikuti khotbah di gereja kita, gembala kita juga menyampaikan bahwa untuk menjadi orang yang berintegritas kita harus meninggalkan yang namanya kefasikan, kebebalan, kemunafikan. Gembala kita sampaikan di Titus 2 ayat 12 di mana Tuhan mengajari kita untuk kita meninggalkan yang namanya kefasikan. Jadi sepanjang tahun ini saya pastikan bahwa saudara untuk terbiasa mendengar yang namanya integritas. Untuk terbiasa membuka hati untuk kita diproses, untuk kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Untuk terbiasa membuka telinga pikiran kita, bahkan menaruh tubuh jiwa roh kita masuk dalam proses supaya kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Jadi sepanjang tahun ini, tiap waktu, tiap detik, tiap saat, pastikan semua kita ada dalam tracknya Tuhan. Berjalan dalam integritas. Amin. Saya percaya semua kita excited mendengar ini. Sebab apa? Sebab kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kembali kepada integritas Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara membuka Alkitab dan searching di King James Version, integrity, maka Bapak Saudara akan menemukan kata integrity itu yang artinya tulus hati, bersih kelakuannya, jujur, tidak bersalah, saleh. Kalau Ayub dikatakan dia saleh, dia berintegritas. Daud dikatakan dia memimpin dengan kejujuran, dengan tulus hati. Artinya apa? Dia berintegritas. Tapi saya mau katakan Bapak Saudara, untuk hidup berintegritas saya pastikan itu sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau Bapak Saudara, kenapa saya katakan tidak bisa? Karena memang kita dibentuk, diciptakan oleh Tuhan, memiliki bahan dasar yaitu karakter Allah itu sendiri. Memiliki bahan dasar yaitu gambaran Allah itu sendiri. Jadi saya pastikan bukan tidak bisa. Sulit ya, tapi bukan tidak bisa. Kenapa? Karena kita memiliki bahan dasar, hidup kita memiliki bahan dasar yaitu apa? Karya Tuhan, karakter ilahi, ciptaan Allah itu. Maka saya pastikan bahwa sebenarnya kita bisa. Kalau sulit, yes. Tapi saya pastikan kita pasti bisa menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan saya sangat yakin kita pasti bisa sepanjang tahun 2021 menjadi orang-orang yang berintegritas. Pertanyaannya Bapak Saudara, kenapa kita sulit menjadi orang-orang yang berintegritas? Ini menjadi pertanyaan yang besar buat setiap orang, bahkan saya pribadi bertanya, kenapa begitu sulit menjadi orang yang berintegritas? Ketika kita ada di jalanan, ketika kita ada dalam pekerjaan, ketika kita ada dalam pelayanan, ketika kita ada dalam keluarga, ketika kita ada dalam pergaulan. Bukan sesuatu yang mudah untuk mencerminkan atau mempresentasikan sikap yang integritas. Kenapa begitu sulit? Saya mau singgung sebentar tadi tentang integritas, yaitu jujur, tulus. Kalau kemarin juga gembala kita bilang murni, terbuka, tidak terselubung. Bahkan dikatakan bila telanjang, tidak ada yang menyelubungi. Orang-orang yang berintegritas, transparan. Amin. Nah, ketika saya mempersiapkan perenungan ini, saya diingatkan Tuhan tentang Adam dan Hawa yang diciptakan pertama kali. Dalam Kejadian 2 ayat 25 dikatakan, perempuan
laki-laki dan perempuan itu dalam keadaan telanjang. Amin. Dalam keadaan telanjang. Tidak terselubung. Tidak ada yang menutupi. Dikatakan di ayat 25 dikatakan begini. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Garis bawahi kata tidak merasa malu. Artinya apa? Saya bisa katakan manusia pertama yang berhasil menjadi orang yang berintegritas adalah Adam. Pertanyaannya, kita orang-orang yang keturunan Adam kenapa tidak berintegritas? Kenapa sulit melakukan integritas? Ayatnya yang ke-1 dikatakan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia memakan buah yang di tengah taman. Dan akhirnya dia mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Dan saya mau sama-sama katakan, ketika dia tahu mana yang baik dan yang jahat, dia mulai menutupi dirinya. Kalau Bapak Saudara tadi menangkap bahwa kejujuran itu terbuka, tidak ada yang terselubung. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha menutupi dirinya. Nah, artinya apa? Kata-kata yang di Kejadian 2 tadi katakan mereka tidak merasa malu. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mulai sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka menutupi dirinya. Nah, di Kejadian 10 dikatakan begini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Siapa yang takut? Adam. Selain dia merasa malu, dia merasa takut. Inilah awal di mana manusia jatuh ke dalam dosa, di mana mulai sikap integritas mulai dipertanyakan. Mulai tidak terwujud dalam diri manusia itu. Kenapa dia mulai takut dan merasakan malu? Padahal Tuhan Allah saat itu berkeliling di Taman Eden mencari Adam. Dia memanggil Adam, Adam. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saat itulah sikap integritas, karakter Allah, karakter ilahi itu mulai tidak termanifestasi di dalam diri manusia. Makanya dia merasa takut, dia merasa malu. Dan ini yang membuat kita sulit untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin. Sulit. Kenapa? Karena rasa malu dan rasa takut itu terus membuat kita menutupi diri kita. Rasa malu, rasa takut itu membuat kita menutupi karakter kita. Rasa malu dan rasa takut membuat kita menjadi tidak jujur. Rasa malu dan rasa takut membuat kita tidak menjadi murni. Rasa malu dan rasa takut membuat kita menjadi tidak tulus hati. Dan ini yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Dan saya mau katakan, ini akan terus menjadi kehidupan yang berjalan bersama kita. Rasa malu dan rasa takut. Kenapa orang harus berbohong dengan kehidupannya? Harus menampilkan tampilan-tampilan yang saya bilang kebohongan. Kenapa? Karena dia malu untuk dikatakan jelek. Makanya dia menutupi wajahnya dengan macam-macam make up. Kenapa orang harus malu dengan mungkin gadgetnya? Kenapa? Karena dia takut dihakimi atau dikata-katai tidak memiliki handphone yang terbaik atau yang terkini. Kenapa orang merasa takut untuk hidup benar di dalam pekerjaan, menyatakan yang benar dalam pekerjaan? Kenapa? Karena dia takut tidak memiliki harta yang banyak sampai dia harus berbohong dalam pekerjaannya dan korupsi dan terus korupsi dan terus korupsi. Saya mau bilang hanya karena apa? Rasa malu dan rasa takut. Kenapa orang malu mungkin ke gereja tidak bersama dengan pasangannya? Saya mau pastikan karena dia takut dibilang jomblo. Kalau anak muda. Jadi sikap rasa takut dan malu itu membuat orang sulit berdiri dengan integritas.
Kenapa orang merasa takut ketika kehilangan pekerjaan? Kenapa orang merasa takut kehilangan usahanya bangkrut? Kenapa? Karena mereka malu ketika ditanya, kamu kerja di mana sekarang? Halo? Saya mau pastikan rasa takut dan rasa malu ini akan yang terus membuat kita tidak akan mampu berjalan dengan integritas sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun berikut. Kenapa orang merasa takut, merasa malu? Ketika kita mungkin bertemu dengan teman-teman kita yang sudah berhasil dalam karir mereka, sampai kita harus berbicara sesuatu yang tidak jujur, harus kita berbicara sesuatu pekerjaan yang tidak jujur, terus kita mempertontonkan sesuatu yang tidak jujur. Kenapa kita harus malu dan takut? Padahal sebenarnya ketika kita jujur kehilangan pekerjaan, saya sangat percaya Tuhan turun tangan. Ketika kita jujur dalam usaha kita, saya percaya Tuhan datangkan orang-orang yang akan memberkati kita. Ketika kita jujur dalam hubungan kita, dalam keluarga kita, saya percaya Tuhan turunkan damai sejahtera atas keluarga kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kalau di zaman sekarang, ketidakjujuran itu kita lihat di dunia maya. Betul? Di Facebook, Instagram. Terkadang ada banyak orang mempertontonkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan kenyataan realnya. Kenapa? Karena mereka mau memastikan bahwa seluruh dunia tahu, orang-orang, rekan-rekan, orang terdekat tahu bahwa dia dalam keadaan baik-baik aja. Halo? Berapa banyak terkadang kita mengupdate status, terus bilang, wow, hari ini excited, padahal dalam dirinya dia sedang hancur. Atau kebalikannya. Berapa banyak orang mengupdate status mungkin dia bilang, lagi di sini, padahal dia sedang merasakan kesendirian. Kenapa? Karena dia takut, karena dia malu ketika orang menjudge dia, wah, dia emang gak pernah update status, tidak pernah bepergian keluar kota. Wah, dia gak pernah update status, dia gak pernah makan yang enak-enak. Dia gak pernah update status kalau dia tidak pernah beribadah. Dia gak pernah update status kalau dia gak pernah jalan-jalan ke mall. Akhirnya dia update status. Padahal dia merasakan kesendirian. Kenapa? Karena dia takut. Karena dia malu dengan standar dunia yang membuat standar tentang kehidupan yang benar. Nah, saya mau pastikan semua kita di tahun integritas ini, mari jujur di hadapan Tuhan. Mari tulus di hadapan Tuhan. Mari murni di hadapan Tuhan. Saya mau bilang Tuhan tidak cuma melihat fisik, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Bahkan terkadang, kalau tadi saya katakan itu dunia sekuler, di dunia rohani. Banyak terkadang kita update status, cekret, lagi ibadah. Dia foto TV-nya atau handphonenya, cekret lagi ibadah. Terus dia foto Alkitabnya, lagi merenungkan firman Tuhan. Padahal dia baca berkali-kali firman Tuhan, tidak juga mengerti, mungkin. Saya mau katakan kenapa? Karena dia takut ditanya sudah beribadah belum? Karena dia takut ditanya, dan dia malu menjadi orang Kristen yang mungkin tidak beribadah. Kenapa? Karena rasa takut dan rasa malu yang diwariskan oleh Adam kepada kita karena dosa, itu terus menghantui kita, terus membuat kita semakin tidak punya integritas. Apalagi hari-hari ini standar dunia macam-macam. Standar sukses itu dunia ciptakan. Mereka yang memiliki mobil dan rumah pribadi. Standar sukses mereka ciptakan, mereka yang memiliki karir dan prestasi. Standar sukses mereka ciptakan, mereka yang berhasil mencapai atau mengelilingi dunia. Standar sukses mereka ciptakan, mereka yang memiliki benda-benda yang branded. Standar sukses mereka ciptakan, banyak hal. Padahal Tuhan tidak pernah melihat kesuksesan atau hal-hal itu menjadi sebuah standar. Tuhan melihat standar sukses
ketika kita murni hati, tulus di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Bahkan saat beribadah pun kita harus mengambil sikap yang jujur. Hari-hari ini menjadi tantangan besar buat kita yang beribadah online. Untuk jujur beribadah di hadapan Tuhan. Ini semakin sulit. Saya nggak tahu ke depan, saya percaya, saya berdoa, Bapak Saudara jemaat Tuhan, ketika ibadah onsite dibuka, saya berdoa buat setiap kita yang menonton hari ini, yang beribadah hari ini, yang melihat hari ini, yang mendengar hari ini. Supaya engkau excited datang beribadah onsite. Kenapa? Karena beribadah online besar tantangannya. Untuk kita jujur, tulus, murni di hadapan Tuhan membawa ibadah kita, membawa persembahan kita. Saya mau katakan sangat sulit. Biarlah nanti ketika ibadah onsite dibuka, kita excited di hadapan Tuhan. Membawa hati kita, membawa tubuh jiwa roh kita beribadah sama Tuhan. Yang sepakat dengan ini katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Pribadi yang berintegritas yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Jadi kalau Bapak Saudara mau lihat pribadi yang berintegritas, contoh yang berintegritas ya Tuhan Yesus. Yang dari sejak lahirnya sampai dia melayani, sampai dia masuk dapur pemurnian, sampai dia diproses, disalibkan, dia tetap mempertahankan yang namanya integritas. Dia berkata ya, sebab kebenaran itu ada dalam dirinya. Dia berkata tidak, sebab dia tahu dasar kebenarannya. Amin. Ketika dia mengalami proses, bahkan dia tahu harus berbuat apa. Bahkan ketika dia menghadapi orang-orang yang paham betul tentang agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan dia tetap berkata kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia berhadapan dengan orang kaya, dia pun tidak pernah tergiur dengan kekayaan itu. Tapi dia tergiur dengan pribadi. Amin. Ketika dia berhadapan dengan seorang pelacur, dia pun tetap berintegritas. Dia tertarik dengan pribadinya, bukan masa lalunya. Bahkan ketika dia berhadapan dengan muridnya sendiri yang adalah Petrus yang menyangkal dia, Yudas yang menjual dia, dia tetap mempertahankan integritas bahwa dia mengasihi pribadinya. Amin. Dan kalau Bapak Saudara melihat, kalau tadi dikatakan di 1 Petrus 5, kalau tadi dikatakan bahwa ketakutan, rasa malu membuat orang tidak mampu berintegritas. Yes. Pastikan diri kita, coba cek setiap diri kita. Pastikan. Apakah kita malu ketika kita tidak bekerja? Apakah kita malu ketika kita mengalami masalah dalam keuangan? Apakah kita malu? Apakah kita takut untuk berkata ya dalam kebenaran, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita? Coba pastikan. Nah, saya mau katakan, bagaimana kita ke depan sepanjang tahun 2021 memastikan rasa takut dan rasa malu itu tidak menghantui kita sehingga kita mampu berkata, bersikap tulus, jujur dimanapun kita berada. Bagaimana rasa malu dan rasa takut itu tidak menghantui kita, tidak menarik kita untuk menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Kita mau sama-sama buka di 1 Petrus 5. Kita sama-sama baca. Kalau saudara sudah buka, saya bacakan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Ketika rasa malu, rasa takut itu menghantui kita, membuat kita menjadi orang yang pelin-pelan untuk menyatakan integritas. Maka ingat ayat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Saya sangat diberkati dengan
pengenalan akan Tuhan sepanjang tahun 2021. Karena saya melihat bagaimana Tuhan memelihara hidupku. Memelihara istri dan anak-anakku. Saya sangat diberkati akan pengenalan akan Tuhan. Karena saya melihat ketika saya mulai khawatir dan saya bilang, Tuhan, rasa saya semakin khawatir nih. Dompet saya makin menipis. Pekerjaan saya belum dapat. Ketika saya menyerahkan itu sama Tuhan. Wow, saya melihat sepanjang tahun 2021 Bapak Saudara, pemeliharaan Tuhan dahsyat. Amin. Saya mau pastikan, serahkan itu Bapak Saudara. Jangan biarkan pemikiran kita mengambil alih. Seperti yang dilakukan Adam. Ketika dia mengalami ketelanjangan, dia coba ambil daun untuk menutupi dirinya yang lagi sedang telanjang. Padahal Tuhan sedang siapkan kulit binatang untuk menutupi rasa malunya. Halo, banyak di antara kita ketika kita di sepanjang tahun 2021, kita berupaya mengupayakan diri kita supaya kita terlihat tampil baik-baik saja. Dan kita berusaha memikirkan strategi untuk supaya setiap kita tampil terlihat baik-baik saja. Padahal hati kita hancur. Saya mau pastikan di situ Tuhan tidak bisa bekerja atas hidup kita. Ketika kita berusaha memastikan diri kita atau mengupayakan diri kita untuk tampil baik-baik saja, saya mau katakan disitulah Tuhan sulit bekerja dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita di hadapan Tuhan, datang sama Tuhan, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. I surrender. I surrender. Oh, Lord, I surrender my life. Give all to you. Oh, I surrender, my Lord. I surrender. Lord, I surrender my life. Give all to you. Wow, saya mau bilang, ketika engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, maka Tuhan turun tangan dan Tuhan tahu betul dia harus lakukan apa atas diri kita. Pertanyaannya, sepanjang tahun kita boleh mempersiapkan strategi-strategi di hadapan Tuhan. Kita boleh siapkan segala sesuatu, rancangan-rancangan. Tapi saya mau katakan, serahkan itu di hadapan Tuhan supaya kita bisa menjalankan setiap rancangan-rancangan itu dengan sikap yang berintegritas di hadapan Tuhan. Makanya saya mau katakan, I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give all to you. Wow, saya bilang ketika saya sakit, saya bilang, wah ini sakit kok tiba-tiba datang di tahun 2020 ya. Kenapa enggak nanti-nanti aja ketika saya kerja. Tapi ternyata ketika saya bilang, Tuhan saya surrender sama kesehatan saya. Rasa sakit yang saya alami. Tuhan turun tangan dan Tuhan pulihkan saya. Tuhan, saya surrender tentang keuangan saya. Tuhan, surrender saya tentang pelayanan saya. Surrender tentang keluarga saya, masa depan anak saya. Saya bilang, Tuhan, saya surrender. Sebab segala sesuatunya Tuhan percayakan. Amin. Kita cuma mengelola. Dan untuk mengelola itu perlu sikap yang integritas. Dan untuk bersikap integritas, rasa malu, rasa takut, biarlah itu kita tinggalkan. Dengan cara apa? Surrender. Saya belajar banyak hubungan antara Tuhan dengan kita. Saya belajar banyak ketika saya dengan anak saya, Caleb Jordan. Bagaimana ketika dia surrender sama saya, dia percayakan sama saya. Akhirnya dia mampu melakukan sesuatu yang tadinya tidak mampu. Tapi ketika dia udah mulai rasa sok tahu, dia udah mulai merasa sok bijak, dia udah mulai merasa malu untuk minta tolong sama papanya. Dia merasa malu
dia merasa takut untuk mengakui rasa salahnya, ketika dia merasa malu untuk bilang Pak tolong, ketika dia merasa takut untuk minta maaf ketika dia salah, saya mau bilang saya gak bisa berbuat banyak sama anak saya. Itu pengalaman rohani yang buat saya, wow ini ternyata seperti ini hubungan dengan Tuhan. Dan saya bilang beberapa kejadian ketika dia mengalami masalah, dia takut jujur sama saya. Masalah anak-anak biasa. Tapi masalah itu bisa jadi makin rumit buat dia. Ketika apa? Ketika dia gak jujur sama saya. Gitu. Beberapa waktu yang lalu dia nyalakan TV, dia utak-atik remote. Tiba-tiba masalah itu TV. Pas ketika masalah, dia gak cerita. Sepanjang hari saya lihat TV kok gak nyala gitu. Dia juga gak minta nonton. Kan. Jadi masalahnya makin panjang. Padahal harusnya ketika dia jujur, dia tidak takut untuk berkata, Pak ini kok remote-nya bermasalah ya. Kenapa TV-nya gak bisa nyala ya? Saya pastikan saat itu juga masalah itu bisa selesai. Tapi ketika dia tidak jujur, dia takut karena dia mengutak-atik itu remote. Akhirnya dia gak bisa nonton sepanjang hari. Bahkan kalau saya diamkan tadi mungkin bisa 2 hari. Kalau saya diamkan mungkin bisa 3 hari. Kalau saya diamkan mungkin bisa jadi gak nonton-nonton. Tapi ketika, wow saya bilang Bapa di sorga itu Bapa yang jauh lebih baik dari Bapa yang ada di dunia. Dan dia tahu betul apa yang kita alami. Dan saya mau pastikan ketika anak saya Kaleb bilang, Pak ini kenapa ya? Kok bisa seperti ini ya? Saya bilang, oh saya pasti tegur dia. Tapi setelah itu dia bisa nonton. Kenapa? Karena saya menyelesaikan masalahnya. Sepanjang tahun ketika engkau tidak serahkan masalahmu, ketika engkau tidak serahkan rasa khawatirmu, ketika engkau tidak serahkan rasa malu yang membuat engkau malu untuk menyatakan kebenaran, ketika engkau tidak serahkan itu di hadapan Tuhan, saya mau bilang Tuhan tidak akan banyak bekerja dalam kehidupan kita sepanjang tahun. Saya pastikan itu. Tapi ketika kita menyerahkan itu, semua di hadapan Tuhan rasa khawatir, kita akan mudah bilang, oh iya saya gak kerja lagi, ada lowongan gak? Ketika kita gak mudah menyerahkan itu di hadapan Tuhan, kita akan mudah bilang, sekarang naik angkutan umum, di mana motornya? Oh iya udah saya jual, harus menutupi kebutuhan. Ketika kita tidak merasa malu, tidak merasa takut, ketika orang bertanya, sekarang udah naik motor, mana mobilnya? Oh kita akan bilang, oh iya. Daripada besar pasak daripada tiang, lebih baik saya mengurangi pengeluaran saya. Amin. Nah yang terakhir saya mau katakan begini. Bahkan pribadi yang berintegritas itu sendiri, yang adalah Tuhan, yang adalah firman suratan yang terbuka itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, menyerahkan rasa khawatirnya di hadapan Bapa. Amin. Ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, biarlah cawan ini berlalu. Saya mau bilang Bapak Saudara, sekelas Tuhan saja, sekelas pribadi Tuhan, yang hidupnya, track recordnya, jauh dari yang namanya kebohongan, jauh yang dari namanya ketidaktulusan. Saat dia mengalami dapur pemurnian, saat dia mengalami proses, saat dia mengalami permasalahan, saya mau pastikan dia pun melakukan hal menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa di sorga. Halo? Saya percaya semua kita sepanjang tahun ini, kita mau teladani Kristus yang adalah karakter Allah itu sendiri. Kita mau teladani pribadinya, bahwa dia pun melakukan yang namanya surrender. Dia bilang, sampai berdoa, dia bilang, biarlah cawan ini berlalu. Kalau saya mau bilang, bahasa istilah zaman sekarang, tolonglah lepasin ini masalah. Tolonglah lepaskan ini masalah. Dan dia terakhir berkata, kehendakmu lah yang jadi. Amin.
Kalau kita berkata kehendak mulai yang jadi, artinya apa? Kalau engkau yang belum dapat kerja di tahun 2020, belum tentu dapat kerja di tahun 2021. Halo? Kenapa? Karena kita bilang kehendak Tuhanlah yang jadi. Kalau engkau berdoa untuk keluargamu beribadah sama Tuhan di tahun 2020, tahun 2021 saya mau katakan belum tentu itu terjadi. Tapi yang pasti harus kita pastikan adalah kita tidak mengalami rasa takut dan rasa malu. Sehingga sikap integritas di hadapan Tuhan kita tetap bisa pertahankan. Amin. Jadi lihatlah karakter Tuhan Yesus. Saya percaya bagaimana dia bisa melakukan itu. Saya juga terus meneladani dia. Seperti apa? Bagaimana dia waktu ketika melayani. Dia menyerahkan dirinya dibaptis. Saya mau katakan ketika dia menyerahkan dirinya dibaptis. Itu bukan sesuatu yang mudah buat Yohanes Pembaptis. Tapi, dan saya kalau saya jadi, ya saya bayangkan kalau saya jadi pribadi Tuhan Yesus pun, itu pasti bukan sesuatu yang mudah karena saya masih hidup dalam daging. Saat dia dibaptis, dia dipenuhi Roh Kudus. Saat dia dipenuhi Roh Kudus, dia merelakan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Biar sepanjang tahun ini kita merelakan diri kita dipimpin Roh Kudus. Tahu dipimpin kemana? Bukan ke tempat-tempat ke padang rumput yang hijau. Halo? Tapi ke padang gurun. Tahu dia dipimpin Roh Kudus untuk apa? Untuk dicobai. Untuk dipastikan integritasnya benar atau tidak. Untuk dipastikan pribadinya berjalan dalam kebenaran atau tidak. Dia dicobai dalam 3 hal. Dan dia lewati itu. Saya meneladani pribadinya. Ketika di mana dia merelakan dirinya dibaptis. Membuka dirinya dipenuhi Roh Kudus. Bukankah itu yang terus gembala kita sidang kita katakan? Biar terus kita dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita ditenggelamkan. Supaya bukan kehendak kita lagi yang jadi. Tapi pimpinan Roh Kudus yang membawa kemana kita berada. Kita merelakan hati kita. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia bawa dirinya, dia biarkan dirinya dibawa oleh Roh Kudus. Ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tahu apa yang terjadi? Dia lewati itu dengan cakap. Dan tahu setelah dia melewati masa padang gurun. Dia enggak langsung euforia pesta. Banyak kita terkadang setelah melewati masalah padang gurun kita langsung pesta lupa diri. Halo? Tuhan Yesus ketika dia melewati masa padang gurun. Dia melewati proses. Dia melewati pencobaan. Dia diuji. Tahu apa yang dilakukan? Dia langsung pelayanan. Wow. Dahsyat. Dahsyat. Dia langsung merelakan dirinya, dia langsung masuk dalam pelayanan. Dia langsung menaruh hatinya kepada jiwa-jiwa. Halo? Ini orang yang berintegritas, pribadi yang berintegritas. Saya mau pastikan mari semua kita, termasuk saya. Saya belajar betul dari pribadi Tuhan. Bagaimana dia mengikuti jalan-jalannya. Sampai dia terus, semua dia lewati. Sampai di akhir masuk. Di masa akhir-akhirnya dia pun melewati proses yang cukup berat. Dan dia berkata, I surrender. I surrender. Wow. Lord, I surrender my life. Give all to you. Oh, I surrender. Oh, I surrender. My Lord, Lord, I surrender my life. All to you. Tahu saudara,
Ketika dia berdoa, dia katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Tiba-tiba rasa takut itu rontok dari Tuhan. Wow. Tiba-tiba rasa takut itu rontok dan dia hadapi salib yang ada di depannya. Tiba-tiba rasa takut itu hilang. Dan saya yakin betul ketika berdoa yang terakhir dia bilang I surrender. Biar kehendak Bapa yang jadi. Tiba-tiba spontan saya yakin betul itu. Kekuatan itu muncul. Apa yang dia pertahankan kebenaran yang dalam dirinya. Pribadi yang Allah itu sendiri dalam dirinya. Dia pertahankan sampai ke atas kayu salib. Dia selesaikan semua. Sampai akhirnya di atas kayu salib. Dia tidak pernah toleransi hal-hal yang kedagingan. Dia selesaikan. Bahkan diolok-olok, diludahi, dicaci maki, dicambuk, ditombak. Bahkan sampai yang terakhir disalibkan, dipaku, bahkan dipertontonkan. Dia tetap mempertahankan integritas itu. Dia bilang, sudah selesai. Haleluya. Saya percaya ketika Tuhan datang nanti, kita bersuka cita, kita katakan, sudah selesai. Pengangkatan itu datang, Tuhan datang di hadapan kita, dia mendapati kita berkenan. Dan dia katakan, sudah selesai hidupmu di dunia. Mari kita memerintah bersama-sama Tuhan di alam yang, di tempat di mana Tuhan berada. Amin. Dan saya percaya ketika itu sudah selesai, pesta anak domba dirayakan. Amin. Semua kita berkumpul dengan orang-orang benar. Bersama-sama Tuhan, sehidangan, bertemu dengan muka di hadapan Tuhan. Bahkan hal-hal yang halal kedagingan, sesuatu yang tidak integritas, tidak berlaku di sorga. Amin. Rasa takut, rasa malu sudah tidak ada lagi. Amin. Sebab apa? Sebab di sorga nanti yang ada hanya penyembahan. Amin. Wow. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab di sorga nanti yang ada apa? Penyembahan. Bahkan seperti tua-tua yang melemparkan mahkotanya. Yang ada hanya penyembahan. Haleluya. Itu akan tidak tergantikan dengan kemegahan dunia. Itu tidak akan tergantikan dengan indahnya dunia. Itu tidak akan tergantikan dengan nikmatnya dunia. Saya mau pastikan menyembah Tuhan, bertemu muka dengan muka. Itu sesuatu yang sama-sama kita rindukan setiap orang-orang benar. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa saudara, pastikan diri kita. Hati-hati dengan rasa khawatir dan rasa malu. Sebab ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Pastikan setiap kita. Supaya ketika kita masuk dalam perkenan Tuhan, kita tidak bersembunyi seperti Adam bersembunyi. Amin. Tapi kita bertemu muka dengan muka. Amin. Dan kita bilang, wow, thank you Lord. Gak ada kata-kata yang terucapkan. Sulit mengucapkan kata-kata yang lebih indah. Dan hanya ada air mata, penyembahan. Bahkan tua-tua, 23 tua-tua hanya mampu melemparkan mahkotanya. Gak berkata, cuma ada penyembahan. Cuma ada penyembahan. Sebab apa? Untuk sampai di level itu, pastikan semua kita murni hatinya. Tulus hatinya. Jujur di hadapan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa merasakan takut dan khawatir. Dan bahkan kalau sampai rasa takut dan rasa malu itu muncul, pastikan, serahkan sama Tuhan. Bilang, Tuhan, saya malu sebenarnya bertemu dengan teman-teman saya yang sedang bekerja. Saya malu sebenarnya bertemu dengan keluarga besar saya. Mereka sudah sukses. Sebenarnya saya takut ketemu rekan-rekan sepelayanan karena saya sudah gak melayani lagi. Sebenarnya saya takut ketemu bos saya. Sebenarnya saya malu.
Sebenarnya saya takut, apapun itu. Sebenarnya saya malu untuk mengakui sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan bersama di depan istri saya. Sebenarnya saya malu di hadapan Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Saya percaya betul Tuhan tahu bahwa kita pun memerlukan Dia untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sorakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Saudara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir di rumah-rumah, Kau hadir di tempat ini. Kau menjamah kami, melawat kami, membuat kami semakin mengerti bahwa dosa itu membuat kami takut dan malu, sehingga kami hidup tidak berintegritas. Hari ini kami mau pastikan Tuhan, kami mengizinkan diri kami diproses. Kami mengizinkan diri kami bergaul dengan permasalahan. Kami mengizinkan diri kami dekat dengan proses. Tapi terlebih dari itu Tuhan, kami mengizinkan Tuhan, Allah Roh Kudus, dekat intim sama kami. Supaya ketika kami mengalami proses, ketika kami mengalami masalah, Roh Kudus ajari kami dengan lembut. Roh Kudus pimpin kami dengan benar. Roh Kudus pimpin kami dengan lembut. Tuntun kami. Sehingga kami enggak salah. Sehingga mulut kami tidak mengeluarkan sungut-sungut. Sehingga mulut kami tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang sia-sia. Sehingga hati kami tidak merancang-rancangkan sesuatu yang jahat. Roh Kudus tolong kami sepanjang tahun ini. Supaya kami benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pimpin anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Kami masuk di masa yang kami belum pernah lewati. Kami masuk di masa yang kami belum baru merasakan. Kami tahu Tuhan yang adalah teladan kami, Tuhan Yesus, membuat kami belajar banyak untuk kami boleh melewati masalah dan menyerahkan rasa khawatir kami, rasa malu kami, rasa takut kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami tampil menjadi orang-orang yang berintegritas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau baik, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Membuat kami kuat berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberkati firman ini. Membuat aku dan seisi rumahku dan semua orang-orang yang mendengar firman dibuat mengerti, dibuat paham. Dan kami menjadi orang-orang yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati, yang memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita menyiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa men-scan barcode menggunakan aplikasi yang tertera di layar televisi ataupun layar laptop Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Oh yeah. Kita percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita terus perkatakan dan imani Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, semua kita diberkati oleh pujian penyembahan dan firman Tuhan, amin. Kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, Roh Kudus yang kami cintai, Allah Bapa yang melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur buat hari ini. Keberadaan kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kami masih diberikan kesempatan beribadah. Masih diberikan kesempatan membawa persembahan kami. Masih diberikan kesempatan untuk boleh menghirup udara, melihat matahari. Kami tahu itu semua anugerah Tuhan. Tuhan, kami bersepakat hari ini berdoa untuk Indonesia, bangsa yang kami kasih. Di mana kami menikmati udara, air, tanahnya. Kami mengucap syukur di tanah tempat kami dilahirkan. Kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah tanah air udaranya. Diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari mulai presiden kami Bapak Jokowi. Mulai dari wakil presiden kami Pak Maharuf, amin Tuhan. Bahkan kabinet-kabinetnya, bahkan sampai pejabat-pejabat rendah Tuhan. Sampai di RT RW diberkati, diberikan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Supaya bangsa kami dikelola oleh orang-orang yang benar. Dan berjalan dalam bangsa yang memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak, buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoraharjo dan Ibu Hermin selaku istrinya Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat karyawan kami Pak Herondolf Anton dan Ibu Els Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat gembala yang kami kasihi, gembala kami di tempat ini. Pak David Nathanael dan Ibu Rita Emianata dan Efraim Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemimpin-pemimpin yang terus menuntun kami dengan tongkat. Menuntun kami dengan kebenaran, membuat kami semakin mengenal Tuhan dengan cara-cara Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang terus berjalan di depan kami. Membawa kami kepada tempat, ke masa, musim, membuat kami semakin mengenal Tuhan. Bapa, biar berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas hamba-hamba-Mu ini. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan berkat-berkat yang berlimpah, berkati dengan kekuatan, dan terlebih lagi berkati dengan pengenalan akan Tuhan, bahkan kemuliaan dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati keluarga besarnya. Diberkati pelayanannya, dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan usaha kami di hadapan Tuhan. Pekerjaan kami di hadapan Tuhan. Pelayanan kami di hadapan Tuhan. Keluarga kami di hadapan Tuhan. Kami mau bilang semua ini dipercayakan Tuhan untuk kami mengelola dengan benar. Dengan cara-cara yang berintegritas. Kami percaya Tuhan, biarlah semua bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang sepakat, doa ini sudah didengar Tuhan, katakan amin. Haleluya. Engkau sangat baik ya Tuhan, terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.